Sahabat Shalom, selamat pagi, memberkati. Kembali pagi ini kita ibadah Sabat, hari yang diberkati oleh Tuhan. Siapa saja orang yang menguduskan hari Sabat, menghormati hari Sabat, itulah berkat-berkat tercurah pada siapa saja yang menguduskan dan menghormati hari Sabat. Pagi-pagi ini kita boleh merenung firman Tuhan lagi. Hari ini terambil dari Yeskiel 14 ayatnya 12 sampai 23. Sekali lagi, Yeskiel 14 ayatnya 12 sampai yang ke-23. Kami baca satu orang. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanan dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengah berada ketiga orang ini, yakni Noah, Daniel, dan Iyov, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Yahweh. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri ini akan menjadi sunyi sepi. Dan jikalau aku membawa pedang atas negeri itu dan aku berfirman, hai pedang, jelajahilah negeri itu, dan aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan aku mencurahkan amarahku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, dan biarpun Noah, Daniel, dan Iyov berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Yahweh, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka hanya menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, beginilah firman Tuhan Yahweh. Jauh lebih dari itu, kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem untuk melenyapkan daripadanya manusia dan binatang, tetapi sungguh akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring keluar anak-anak laki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu, dan kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem, ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasanku perbuat segala sesuatu yang kuperbuat atas Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan Yahweh. Amin. Jadi sangat jelas apa yang kita baca hari ini. Nulisnya adalah Nabi Yeskiel ini nulis dalam pembuangan ke Babel. Dalam pembuangan ke Babel ini, kalau kita baca Yeskiel ini dari 1 sampai ke 48 di sana, bangsa Israel ini dia melakukan dosa dan dosa. Sangat jelas yang kita baca tadi, ada diangkat, ada ketiga tokoh. Ada Noah, ada Daniel, dan ada Iyov. Saya coba telusuri atau saya teliti kitab suci ini selama 23 tahun ini. Ada satu namanya yang paling terakhir, namanya Iyov ini. Iyov ini kelihatannya bukan bangsa Israel, tapi dia dari tanah Uz. Kalau tanah Uz itu adalah di tanah Edom, ya. Edom itu nama lain daripada Esau. Ya. Karena Ishak ini ada dua anaknya, satu bernama Esau dan kedua bernama Yakob, atau dikasih nama Israel. Diambillah ketiga tokoh ini
kalau kita belajar namanya Kejadian di sana, yang diselamatkan itu adalah Noah. Jadi nama Noah ini diselamatkan ini tidak ujuk-ujuk loh saudara ya. Ya, jadi Noah ini adalah orang benar. Dia benar di hadapan Tuhan, dia perhatikan firman-firman Tuhan, hatinya diselamatkan. Ya. Begitu juga Daniel ini, dia juga nabi, orang benar. Yang saya baca di sana adalah Iyop. Jadi Iyop ini dalam kitab suci ini dia tidak termasuk nabi, tapi dia termasuk di surat-surat. Ada susunannya di sana, ada namanya kitab Taurat dan kitab para nabi dan ada kitab surat-surat. Jadi Iyop ini ada di kitab surat-surat. Jadi dia bukan nabi dia, ya, tapi dia orang benar yang luar biasa. Mengatakan sekalipun mereka ada ketiga tokoh besar ini, mereka tidak bisa menyelamatkan namanya keluarganya, ya, hanya menyelamatkan dirinya mereka sendiri atas kebenaran mereka. Kalau kita baca tadi ayatnya 14 di sana mengatakan, sekalipun ada di tengah-tengah kamu adalah namanya Noah, Daniel maupun Iyop, hanya menyelamatkan dirinya mereka sendiri oleh karena kebenaran mereka. Ya. Makanya saya mengatakan kepada saudara, ya, perlu sekali ini kita baca kitab suci ini berulang-ulang, sehingga kita tahu nanti mana yang orang benar dan mana orang yang tidak benar, saudara. Orang tidak benar itu adalah orang-orang berdosa yang melanggar akan perintah-perintah Tuhan. Kalau engkau melanggar perintah Tuhan, maka tidak ada jaminan, ya. Ya, di dalam rumah tangga, misalnya engkau seorang bapak, ya. Ya, bapak ini dia benar, tapi anak-anaknya tidak benar. Ya. Pada waktu penghakiman nanti, jangan berpikir-pikir, bapakku benar, nanti aku ikut juga. Tidak seperti itu, saudara. Yang benar itu sesuai kebenarannya masing-masing. Karena sangat jelas itu ayat 14 katanya, sekalipun ketiga orang itu ada di tengah hanya menyelamatkan diri mereka sendiri, tidak bisa menyelamatkan keluarganya, istrinya, anaknya, hanya menyelamatkan dirinya sendiri oleh kebenaran mereka. Kalau kita baca lagi ayat 18, kita baca lagi ayat 20, ya, kan diulang-ulang seperti itu. Nah, inilah yang penting sekali, saudara perhatikan ini, sehingga saudara ini tidak sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan ini. Ya, berulang-ulang saya mengatakan umur manusia itu 70, kalau kuat 80 tak, selesailah di situ. Ya, selesailah di situ. Ya, jangan berpikir-pikir nanti, ya, karena bapak saya sudah benar, saya mau berbuat apa-apa. Berbuat apa saja, sekalipun saya menolak anak saya selamat. Tidak seperti itu, saudara. Ya, ini ajaran-ajaran ngawur. Ya. Yang benar itu siapa yang benar di hadapan Tuhan, siapa yang memperhatikan hukum-hukumnya Tuhan, orang itu yang selamat, saudara. Ya. Ya. Kesalahan bapaknya tidak dilimpahkan kepada anaknya, kesalahan anak tidak dilimpahkan kepada bapaknya. Jadi semua manusia itu akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ulangan 24 ayat 16 mengatakan, ulangan 24 ayat 16 mengatakan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Setiap orang dihukum mati karena dosanya sendiri. Dosa itu apa? Ya. Ya. Dihukum mati karena dosanya sendiri, karena kesalahannya sendiri. Ya. Dosa itu apa? Inilah yang orang tidak tahu sampai saat ini, sehingga semau-maunya lah, saudara. Ya. Semau-maunya mereka di mimbar ini, saudara, bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi. Karena mereka tidak tahu itu apa itu dosa. Kalau mereka benar-benar itu tahu itu apa itu dosa, pasti mereka tidak mengeluarkan kata-kata tadi yang saya ucapkan itu. Tidak mungkin. Ya. Jadi dosa itu adalah melanggar hukumnya tuh. Halo, ya. Harus kita tahu dulu dosa itu apa. Ya. Dan orang benar itu apa? Benar itu prakteknya apa?
Dosa itu prakteknya apa? Kan sangat jelas kalau engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu ini. Pasti engkau tahu orang benar itu kayak apa yang harus dia lakukan sehingga mengatakan bahwa dia itu benar. Nah, kan sangat jelas kalau kita baca Ulangan 6 ayat 25 di sana, kalau engkau menjadi benar, harus kau ikuti namanya perintah Tuhan. Tapi kalau orang berdosa itu melanggar hukumnya Tuhan. 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Coba satu orang. 1 Yohanes 3 ayat 4. Catatlah ini supaya saudara itu tahu itu apa itu dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Jadi dosa itu adalah pelanggaran hukumnya Tuhan. Itu dosa. Itu kesalahan. Kata lain daripada dosa itu salah. Ya. Salah melakukan itu dosa namanya. Makanya sangat jelas yang kita baca hari ini, ya. Orang selamat itu karena dia ikuti perintah Tuhan. Ya. Orang mati itu karena dia melanggar perintah Tuhan. Kalau bicara namanya kerohanian. Ya. Kan sangat jelas di situ. Maka di situ tadi ada hukumannya. Kalau kita baca tadi Yeskiel 14 ayat 21 mengatakan dia akan memberikan hukumannya kepada siapa saja yang melanggar namanya perintah Tuhan. Apa sih hukumannya di situ? Ada namanya perang, ada namanya kelaparan, ada namanya penyakit sampah. Sangat jelas tadi ini siapa yang melanggar akan perintah Tuhan akan dihukum. Ya, dihukum pakai apa? Ya, lolos dari perang, kelaparan, lolos dari kelaparan, pasti namanya sampah. Ya. Coba saya tanya kepada jemaat, penyakit sampah itu kayak apa? Halo, penyakit sampah itu kayak apa? Penyakit yang menularkan kepada orang lain. Itu namanya penyakit sampar. Ya. Jadi bayangkan saja ini dari dulu mewarning kepada manusia ini supaya tetap taat kepada hukumnya, jangan melanggar hukum. Kalau engkau melanggar hukum, ya, akan saya berikan namanya penyakit sampar. Ya. Ini masih ingat masih segar ingatan kita ini berapa tahun yang lalu apa yang terjadi? Penyakit apa? Ya. COVID itu namanya penyakit sampar yang menular. Ini dicatat loh, ya. Jadi dicatat sejarah ini seluruh kolong langit itu dipakai warning namanya penyakit sampar, ya. Ya. Pakai penyakit sampar ini jutaan orang yang mati pada berapa tahun yang lalu dan sampai saat ini penyakit ini masih ada. Jadi ini sudah ditulis di dalam, sudah dicatat di sana, ya. Siapa saja yang melanggar perintahnya Tuhan itu, ya, dia akan dihukum mati melalui namanya peperangan, kelaparan maupun namanya sampah, ya. Jadi sangat jelas tadi yang kita baca tadi namanya Yeskiel 14 tadi ayat 21 tadi, ya. Berikan namanya hukuman adalah namanya peperangan, kelaparan maupun namanya sampah, ya. Kalau kita baca juga zaman Tuhan Yesus bahwa ya pada waktu Yahweh itu turun di bumi ini, ya, dicatat juga di sana seorang nelayan ini, ya. Jadi Luka ini kalau saya lihat Luka ini bukan nelayan, ya. Jadi Luka ini sebenarnya bukan nelayan dia seorang siapa? Dokter, karena dia tabib. Nah, tabib Luka ini mencatat di sana bagaimana nanti kemudian hari ini sampar ini akan timpakan ke bumi, ya. Ini benar-benar terjadi, saudara. Makanya ini jemaat ini harus mencatat. Ini dikasih warning, dikasih peringatan melalui penyakit ini. Benar-benar zaman kita sekarang ini terjadi bahwa sampar ini seluruh kolong langit. Jadi negara manapun sampar ini benar-benar terjadi di bawah kolong
langit. Dicatat juga namanya siapa? Luka ayatnya 21 ayat 11. Coba satu orang yang keras bacanya. Ini sangat jelas. Akhir-akhir zaman nanti ada namanya sampat, ada namanya kelaparan. Coba baca namanya ayat 11-nya. Luka namanya 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Coba saudara, dan sangat jelas ini, ingat baik-baik ya, yang diselamatkan nanti orang-orang benar yang ikuti namanya perintah Tuhan, itu yang diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak memperdulikan itu, ya, ingat baik-baik ya, pada waktu penghukumannya nanti, ya, dia tidak lihat lagi, ya, keluarga mana yang harus dia selamatkan, dan keluarga mana yang dia izinkan dihukum saudara. Karena nanti akan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, siapapun dia. Saya misalnya, saya tidak bisa menyelamatkan istri saya. Hanya saya mampu sekarang ini, saya masih hidup sekarang, saya berikan pemahaman mereka supaya mereka taat kepada namanya hukumnya Tuhan. Kalau ini nanti mereka ini tetap berpegang pada hukumnya Tuhan, maka mereka juga akan selamat. Tapi mereka, kalau mereka abaikan apa yang saya sampaikan ini, mereka abaikan kemudian hari, nah pada waktu nanti penghakiman, disitulah nanti benar-benar akan dipisahkan kita. Dipisahkan ke sebelah mana? Apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya? Karena pada waktu dia datang nanti kan sederhana sekali pertanyaannya. Ya? Makanya saya berulang-ulang kalau engkau baca namanya Matius 25 di sana ayat 31 sampai selanjutnya itu, kita ini seperti namanya domba dan kambing. Domba itu sebelah kanan, kambing itu sebelah kiri. Ya? Ini penting saudara. Ya? Makanya saya mengatakan khotbah-khotbah yang lalu ada ajaran dari namanya siapa? Dari Sion dan yang bukan dari supaya kita tahu ini ajaran dari Sion ini perlu namanya kita baca kitab suci. Amin ya? Ya? Perlu kita baca supaya kita membedakan. Ya? Ya? Ajaran dari Sion itu mengajarkan kita adalah namanya, kalau kita misalnya ibadah ini adalah namanya Sabat itu kekal. Karena sabat itu ditukik di loh batu pertama. Ini ingat loh saudara ya, harus dicatat baik-baik. Ya. Kesalahan bapak, kebenaran bapaknya tidak otomatis akan anaknya juga benar. Belum tentu. Ya. Atau kesalahan bapaknya tidak langsung namanya ikut juga bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi setiap orang bertanggung jawab pada dirinya sendiri ya. Contoh, pada waktu namanya hukum Tuhan ini ya, diperlakukan pada waktu itu, zamannya namanya Raja Masia ini, 2 Raja-Raja 14 ayat 6, satu orang baca. 2 Raja-Raja 14 ayat 6. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Torah Mose, di mana Yahweh telah memberi perintah, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang yang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Setiap orang akan bertanggung jawab pada apa yang dilakukan sudah. Ya. Jadi sangat jelas ini. Ya. Pada waktu namanya diperlakukan nama di kitab Taurat ini, ya, karena kesalahan anaknya, terus tidak mungkin akan ditimpakan juga kepada bapaknya. Tidak begitu loh saudara ya. Jadi ajaran Tuhan itu siapa yang bersalah, orang itu akan bertanggung jawab. Siapa yang benar, orang itu akan selamat. Amin nggak? Ya. Itulah namanya hukumnya Tuhan. Makanya kalau ada orang sekarang ini hukumnya Tuhan tidak berlaku lagi, ini ada waktunya. Suatu saat nanti, pada waktu Tuhan datang ke bumi ini menjadi hakim, nah disitulah nanti akan dihakimi manusia, ya, akan bertanggung jawab kepada Tuhan apa yang dia lakukan selama dia ada di
bumi, saudara. Ya, jadi harus dicatat baik-baik ini. Siapapun orang, ya, sekalipun orang Israel yang dianggap anaknya itu, dia salah tetap namanya dapat hukuman, ya. Makanya saya mengatakan itu jangan keraskan hatimu, ya. Marilah kau betul-betul ini membaca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga pengetahuan akan kebenaran itu kita miliki, ya. Jangan kita sok tahu, jangan kita ikut-ikutan, jangan imanmu itu nebeng. Supaya engkau memiliki iman yang benar, perlu sekali namanya engkau teliti namanya isi kitab suci, ya. Pasti engkau tahu, oh ini dia benar atau tidak benar. Misalnya dia ada di mimbar-mimbar itu, ya, ya. Karena engkau memiliki pengetahuan, pasti nanti engkau mencatat waktu dia khotbah itu, apakah waktu khotbahnya ini salah atau benar, ya. Kalau ketahuan namanya dia salah, ya jangan kau ikutin, ya. Jangan dipengaruhi, ya. Harus ikuti apa yang tertulis di dalamnya. Itu namanya orang benar, saudara, ya. Makanya kalau kita baca namanya Imamat 18 ayat 5 mengatakan apa? Imamat 18 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahweh. Ya, jadi siapa saja yang berpegang namanya kebenaran yang dimaksud adalah hukumnya Tuhan itu, orang itu akan selamat. Amin gak? Makanya jangan keraskan hatimu. Seperti namanya zaman Yeremia, bagaimana namanya bangsa Israel itu sudah membatu namanya apanya hatinya, ya. Jadi namanya bangsa Israel ini dari generasi ke generasi, ya, bukan dia makin sadar, makin namanya kepala batu, ya, makin membatu namanya hatinya. Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Yahweh yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Suatu saat nanti akan dia rasakan itu apa yang dia lakukan selama dia di bumi, setimpal dengan perbuatan, ya. Karena Tuhan itu akan terus memantau manusia yang ada di kolong langit ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, ya. Dia Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha lihat. Yeremia 32 ayat 19 mengatakan, Yeremia 32 ayat 19 mengatakan, besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu, matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Inilah adalah warning yang harus kita catat, ya. Suatu saat ini di kolong langit ini akan berakhir, sudah. Suatu saat akan berakhir, akan habis ini, sudah, ya. Makanya saya mengatakan tadi kan, kurang apa lagi warning ini? Aku akan berikan sampar penyakit yang menular. Coba saudara, berapa tahun yang lalu ada sampar ini yang luar biasa, ya? Berapa orang korbannya itu, ya? Coba kan, kalau tidak ketolong namanya oksigen bikinan manusia ini, banyak musnah ini manusia loh, saudara. Ini adalah warning, ya, peringatkan kepada manusia. Nah, pada waktu diperingatkan itu engkau sadar nggak? Ya, kan sangat jelas tadi ayat 21 kan tadi, beri hukuman kepada mereka adalah pedang, peperangan, kelaparan maupun penyakit sampar. Sekarang ada peperangan nggak? Coba tontonlah di TV atau di YouTube itu, tonton saja antara Ukraina sama Rusia ini, itu ratusan ribu mati. Sampai sekarang ini peperangan yang luar biasa. Makanya diramalkan, ya, orang sekarang ini, ahli-ahli ekonomi ini, suatu saat nanti ada namanya kelaparan, saudara. Menuju namanya kelaparan.
Karena dulu pernah juga, saya masih kecil dulu tahun 60-an itu ada kelaparan yang luar biasa dulu. Ya, pernah saya khotbah dulu, ya, di sekolah-sekolah saya di SD dulu dikasih bulgur. Jadi dulu ada namanya bulgur. Bulgur itu dicampur dengan nasi, karena bulgur itu kan makanan binatang sebenarnya. Dulu kita makan bulgur loh di Sumbar. Karena ada kelaparan tahun 60-an, kelaparan dulu luar biasa. Ya. Tahun 70-an ya. Dari tahun 60-an itu pun 69 kalau nggak salah, itu sampai 60 sampai 70 ada kelaparan dulu di sekolah itu dikasih apa? Makanan. Jadi kita masak dulu. Nah, sekarang ini mungkin akan lebih parah lagi nanti sesuai namanya apa nubuatan oleh siapa Luka 21 ayat 11. Ya, itu tanda-tandanya. Nah. Jadi itulah tanda-tanda kedatangannya Tuhan. Makanya saudara ini jangan sia-siakan hidupmu. Marilah engkau belajar kitab suci ini dengan benar baik. Kalau tidak, apa yang kita baca hari ini akan terjadi loh saudara. Yakin itu. Akan terjadi. Kalau kita baca lagi, namanya Yeskiel 8 ayat 20 sekarang mengatakan, yang keras, Yeskiel 8 ayat 20, Yeskiel 18 ayat 20, 18, Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya. Jadi orang berdosa, bapaknya yang berdosa tidak mungkin lo kau timpakan kepada anaknya. Orang yang benar, orang itu yang salah. Kan tadi kan sudah dibaca namanya Imaman 18 ayatnya 5. Kan sangat jelas ini, ya. Ya. Jadi siapa saja yang berdosa, tadi kan kita sudah baca namanya 1 Yohanes 3 ayat 4 sana. Dosa itu adalah melanggar hukumnya Tuhan yang dimaksud itu adalah Tauratnya Mose. Ya. Jadi Mose itu mencatat dari mulutnya Tuhan itu. Dan ingat baik-baik, saya sampaikan kepada jemaat atau pendengar ini. Jadi namanya Taurat itu jangan berpikir-pikir saudara, itu perkataannya sendiri dari namanya Mose. Ya. Jadi namanya 10 hukum Taurat itu waktu ditulis itu didengar semua jutaan orang. Ya. Jadi kitab yang kita pegang yang namanya Taurat ini yang diincar oleh manusia yang ada kolongan supaya dilenyapkan ini, ingat baik-baik ya. Taurat ini adalah kekal sampai selama-lamanya. Ya. Siapa saja yang mengutak-ngutik satu titik atau satu iota, maka suatu saat akan bertanggung jawab kepada pantu siapapun dia. Ya. Siapapun, ingat baik-baik ya. Suatu saat nanti akan dia bertanggung jawab kepada pantu Tuhan. Karena kita sudah baca tadi Yeskiel 18 ayat 20 sana, orang yang berdosa itulah yang yang mati, orang yang benar, orang yang hidup, ya. Jadi saya tidak bisa jamin kepada anak-anak saya tidak bisa jamin kepada istri-istri saya, karena saya tidak tahu hatinya apa, isi hatinya, isi pikiran saya tidak tahu. Mampunya saya pada waktu mereka dari bayi saya rawat, sesudah belasan tahun itu mereka sudah bertanggung jawab sendiri. Hanya saya bisa ini setiap sahabat ini saya sampaikan kepada istri saya, ke anak saya. Ya. Apakah mereka ini sampai mati mereka tetap dalam kebenaran? Kalau sampai mati sampai putus nyawanya dia tetap, maka dia peroleh namanya hidup yang kekal. Amin nggak? Ya. Itulah namanya perintah Tuhan. Ingat, ya, zaman namanya Nehemia. Sadar betul-betul Nehemia itu bahwa bangsa Israel itu benar-benar berontak pada Tuhan. Mereka berdosa kepada namanya Tuhan mereka. Makanya Nehemia ini
seorang bupati ini dia punya inisiatif, dia minta pengampunan kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau baca namanya Nehemia 1 ayat 7 di sana, bagaimana bunyinya? Nehemia 1 ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan dan peraturan yang telah kau perintahkan kepada Mose hambamu itu. Itulah orang-orang yang rendah hati. Dia tahu betul-betul kalau dia ada di pembuangan itu oleh karena namanya melanggar hukumnya Tuhan. Kami sangat bersalah, kami sangat berdosa kepada Tuhan. Ya? Karena kami melanggar namanya hukumnya Tuhan, kitabnya Mose. Jadi dia sadar pada waktu itu. Pada waktu dia mengatakan ini, karena dia ada di Babel dalam pembuangan, saudara. Dia menangis. Dia mendengar namanya Yerusalem dihancurkan di sana, sudah tidak ada lagi. Dia menangis. Jadi Nehemia ini, saudara, dia bukan nabi, tapi dia sadar. Bagaimana dia mohon kepada Tuhan. Akhir pada waktu dia mohon kepada Tuhannya, Tuhan mendengar nggak perkataan Nehemia? Akhirnya dia mendengar, saudara. Tuhan utus saya supaya saya kembali kepadanya untuk saya bangun kembali rumah Tuhan. Akhirnya apa? Ada dua tokoh di situ. Ada namanya Esra dan maupun Nehemia. Ya. Esra sendiri pun ahli kitab ini, bagaimana dia mohon kepada Tuhan itu kesalahan-kesalahan mereka ini, ya, supaya diizinkan untuk ke Israel, ya. Yang saya catat lagi, yang ditulis oleh namanya seorang bupati, orang bupati yang rendah hati ini, namanya Nehemia ini. Kalau engkau baca namanya Nehemia 9 ayat 29, khususnya bagian C nanti engkau catat itu, perkataan yang ditulis oleh namanya Nehemia ini sebenarnya ulangan daripada namanya Imamat 18 ayat 5. Coba baca satu orang. Nehemia 9 ayat 29 mengatakan, Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu, tetapi mereka bertindak angkuh, mereka tidak patuh kepada perintah-Mu, dan mereka berdosa terhadap peraturan-Mu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan, mereka bertegang leher dan tidak mau dengar. Kalau kau baca bagian C-nya di situ mengatakan orang yang melakukan itu orang akan Ini sebenarnya kutipan dari mana tadi? Imamat 18 ayatnya 5 sudah. Ya. Coba. Ya. Bagaimana seorang bupati benar-benar itu dia sedih dan dia menangis itu. Coba dia mencatat di dalam. Ya. Sekalipun tantangannya banyak sekali, mau dihukum, mau dimatiin, mau dibunuh tuh, dia tetap namanya ingat akan hukumnya Tuhan. Akhirnya apa? Dia pimpin bangsa Israel ini untuk membangun lagi tembok yang sudah roboh, sudah. Ya. Ini namanya Nehemia, saudara. Makanya saya mengatakan kalau engkau bacalah dari Esra maupun Nehemia, supaya engkau tahu tingkah lakunya mereka namanya orang Israel sampai saat ini. Ya. Kalau engkau baca tuntas namanya Nehemia ini, kalau Nehemia itu ada 13 pasal, saudara. Ya. Bagaimana awal-awalnya zaman Nehemia ini mengajak orang Israel kembali kepada, kalau engkau baca tadi namanya Nehemia 9 tadi, bagaimana mereka mengaku dosa kepada Tuhan, sudah. Ya. Akhirnya terakhir di bawah mereka bumbu materai, mereka tanda tangan di atas materai, sudah. Kalau engkau baca namanya Nehemia 10 di sana, bagaimana tokoh-tokohnya ini mereka tanda tangan di atas materai supaya kembali kepada hukumnya Tuhan. Tapi kan berjalanlah waktu, bangsa ini berontak, sudah. Kelihatan sekali nanti terakhir sekali surat ini, ya. Karena saya bilang ada 3 bagian sana, ada namanya hukumnya Tuhan, Taurat, ada namanya kitab para nabi, dan ada namanya surat. Dan saya yakin ini surat yang terakhir ini, pengalaman saya baca 23 tahun ini adalah surat Nehemia lah yang terakhir ini.
mencatat bagaimana namanya bangsa Israel ini. Mereka berontak. Kalau kau baca namanya Nehemia 13 di sana, kau baca tuntas itu bagaimana mereka berontak. Nah, inilah tidak deteksi lagi sampai zaman namanya siapa? Yosua datang ke terdeteksi, saudara, bagaimana tingkah lakunya manusia ini, ya? Melanggar hukumnya Tuhan, terus mereka melanggar sampai saat ini. Ya. Kenapa saya mengatakan sampai saat ini? Mari kita selidiki kitab suci ini. Marilah kita teliti kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Sehingga engkau tidak terseret dari mimbar-mimbar itu bahwa hukumnya Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Ya. Tapi ingat baik-baik, ini adalah warning. Yang kita baca hari ini adalah warning. Kalau engkau hari ini, kau pasang telingamu, kau catat ini, pasti engkau selamat. Tapi kalau kau tetap namanya tetap membatu hatimu, ya, tetap namanya engkau mengkultuskan namanya Pak pendeta-pendetamu itu, ya, ingat baik-baik, ya, suatu saat akan berakhir bumi ini. Ya. Akan berakhir nanti, saudara. Makanya nanti apa yang ditulis namanya Yeskiel akan terjadi suatu saat. Yakin itu, ya. Coba dia memohon, ya. Bagaimana dia memohon Nehemia ini, ya. Coba, ya. Kalau kita baca lagi Daniel 9 ayat 3 sampai 11 sana kan sangat jelas bagaimana Daniel ini antara Daniel dengan namanya Yeskiel ini sama-sama posisinya mereka dalam pembuangan. Bagaimana seorang nabi yang kita sudah baca tadi, sekalipun ada Noah, sekalipun ada Daniel, sekalipun ada Iyov, hanya mereka yang menyelamatkan diri mereka karena kebenaran. Ya. Jadi Daniel ini benar-benar itu dia sadar betul-betul kenapa mereka ada di pembuangan ini, karena mereka melanggar namanya hukumnya Tuhan. Bagaimana Daniel itu memohon kepada Tuhan itu. Coba saudara baca namanya Daniel 9 ayat 3 sampai 11 yang keras, yang kencang. Ya? Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Yahweh untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Yahweh Tuhanku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Elohim yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau, serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu, dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Kaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu sampai seperti pada hari ini, kami orang-orang Yahuda penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Yahweh, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin dan bapak kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Ya Elohim kami, ada kesayangan dan keampunan walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Yahweh Elohim kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena telah tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Mose hamba Elohim itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Coba saudara, dia sadar betul-betul kenapa kita ada di sini, kenapa kami ada di sini. Karena melanggar namanya hukumnya Tuhan. Makanya saya mengatakan, kau ingat baik-baik orang asing. Ya? Orang asing itu tetap namanya orang asing. Ya? Tetap namanya orang asing. Makanya saya mengatakan orang Israel itu dibedakan dari bangsa lain, saudara. Makanya kalau kau baca selanjutnya, ya, bagaimana ini dia nubuatkan Daniel ini, bagaimana nanti bagaimana nanti sampai penghujung zaman. Coba saudara baca namanya Daniel 12 ayat 1 sampai 3 yang keras, supaya saudara ini mencatat ini.
supaya saudara ini tidak terkecoh, supaya saudara ini tidak ikut-ikutan. Baca Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Coba saudara ingat baik-baik ini. Maka saya mengatakan khotbah-khotbah yang lalu, bangsa yang ada di kolong langit ini pasti akan dia pisahkan dengan bangsa Israel ini. Bukan saya, ini adalah catatan-catat nabi-nabi di dalamnya, saudara. Makanya nanti ada jaminan akan mendampingi, namanya bangsa-bangsamu yang dimaksud itu adalah namanya bangsa pilihannya ini. Bangsa Israel itu bangsa pilihannya, saudara. Dia adalah biji matanya, dia adalah kekasihnya Tuhan ini. Coba. Kalau melalui firman, wah itu seterusnya. Tapi kalau melalui pilihannya, mereka adalah kekasihnya tuh Tuhan. Kalau engkau baca namanya Roma 11 di sana, ayat 27 kan sangat jelas loh, saudara. Ini kok saya bicara namanya orang Israel. Coba Roma 11 ayat 27 mengatakan apa? Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Ayat 26. Dengan Dan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus? Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Terus? Mengenai Injil, mereka adalah seteru Tuhan. Mengenai Injil memang seterunya Tuhan, tapi oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihannya mereka adalah kasihnya Tuhan. Ini Roma mencatat, saudara. Jangan sok-sokan orang asing ini. Jangan sok-sokan orang asing ini hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Ingat loh, tadi sudah dicatat oleh Daniel tadi. Daniel dinubuatkan itu, suatu saat nanti ada kesesakan yang luar biasa, tapi ada yang mendampingi nih bangsamu. Siapa yang mendampingi mereka adalah namanya Mikael, saudara. Ini akan dicatat, saudara. Catatan ini dia tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Itulah kitab yang kita pegang, bukan kitab Taurat itu peletot-peletot. Tidak pernah ada di dalamnya Taurat itu di dalam suatu saat zaman modern nanti akan dibuang, tidak pernah ada. Yang benar itu Taurat itu kekal adanya. Jangan kalau orang asing ini anaknya saja berontak, namanya hukumnya dia dihajar sampai saat ini. Coba, kenapa saya bilang sampai saat ini? Mana bait sucinya? Mana bait sucinya? Apakah tidak diperingatkan dari dulu? Makanya kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 9 di sana ayat 1 sampai 9, pada waktu selesai dibangun namanya bait suci itu dengan istananya nyaman Salomo itu, tapi ingat Salomo, jangan sampai engkau meninggalkan Taurat, jangan sampai engkau tidak mengenalkan aku. Kalau sampai terjadi nanti, maka apa yang kau bangun ini tidak akan satu batu pun yang tertinggalkan. Benar gak? Kalau engkau baca namanya 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9 di sana, kan sangat jelas ini, saudara. Makanya jangan sok-sok tahu. Marilah engkau teliti kitab suci dengan baik dan benar ini. Karena dia tidak membeda-bedakan suatu saat nanti siapa yang benar, orang itu akan selamat. Makanya dekati ketiga tokoh tadi. Sekalipun mereka ada Noah, sekalipun mereka ada Daniel, sekalipun ada Iyov, mereka menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Itulah namanya perintah-perintah Tuhan. Itulah namanya Tauratnya Tuhan. Taurat itu baik. Taurat itu sempurna, kata Raja Daud, saudara. Raja Daud mengatakan Taurat itu sempurna enggak?
Halo, Taurat itu namanya sempurna. Ya? Kalau engkau baca namanya Mazmur sana, Mazmur 19 ayat 7 di sana mengatakan Taurat itu sempurna. Coba baca Mazmur, namanya Mazmur 19 ayatnya 7, ya. Bahwa namanya Taurat itu sempurna. Torah Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berdosa. Ayat 10 mengatakan bahwa Taurat itu lebih manis daripada madu. Ayat 10-nya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari salam. Coba yang lebih manis dari madu. Kenapa mereka di mimbar sekarang itu Taurat itu tidak? Berapa korban ini? Korbannya tidak sedikit ini, saudara. Mati konyol orang-orang ini yang begitu, saudara. Makanya saya mengatakan zaman corona, masih ini segar ingatan kita ini sampai saat ini. Corona ini belum selesai. Ini adalah warning kepada manusia ini. Makanya saya mengatakan kalau di Jakarta dulu ini tidak tertolong dengan namanya oksigen bikin manusia banyak udah mati di sini, saudara. Ya? Sampai ada yang mengap-mengap, saudara, karena sudah kehabisan oksigen. Ya coba kan ada teman saya ini tentara ini, mantan tentara ini, saudara, ya. Coba kan, waduh, ya. Saya lihat itu waktu istrinya dari rumah sakit kan diperlihatkan itu, saya sampai nggak tahan lihatnya, saudara, ya. Coba kayak kalau saya lihat ikan saya di depan ini, di kolam di depan saya ini, ya, coba kan untuk menghirup oksigen mangap mulutnya. Apakah orang sadar juga ini? Tidak sadar loh sampai saat ini, saudara. Tetap saja dari mimbar Taurat, hukumnya Tuhan tidak berlaku lagi. Ini benar-benar pembunuh ini, saudara. Kita harus lawan, saudara, sampaikan kepada mereka ini, ya. Coba pembunuh beneran ini, saudara. Jangan main-main sampai saat ini. Dosa-dosa ini pengikutnya tidak sedikit, miliaran orang, ya. Tapi miliaran hanya KTP, saudara. Mereka tidak tahu apa isi kitab suci ini. Sehingga begitu saja ditipu dari mimbar ini, saudara. Kenapa saya angkat begini? Setiap saya baca YouTube itu, saudara, saya buka YouTube itu, mereka lantang, saudara, bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Mereka pakai namanya Efesus 2 ayat 15. Ya, apa dasarnya? Kenapa yang lain-lain tidak dicatat? Kenapa tulisan-tulisan Matitia? Kenapa tulisan Markus? Kenapa tulisan Luka? Kenapa tulisan Yohanes? Mereka tidak kutak-kutik ini. Kau lebih suka namanya Efesus 2 di sana, ayat 15 mengatakan bahwa hukum Taurat itu dibatalkan dengan segala ketentuan. Inilah senjata-senjata yang mereka sampai saat ini. Ya, dan keluargaku sudah banyak korban. Dan sampai saat ini mereka pun juga tidak bergeming ini, saudara. Ya. Ini harus saya sampaikan. Ya. Saya teliti namanya kitab suci ini 23 tahun. Ya. Gak gampang loh, saudara. Ada tulisan-tulisan dia tidak akan berubah, saudara. Ya. Kalau engkau tidak sadar juga ini, jemaat maupun pendengar ini, kau tidak catat ini, cepat atau lambat, bumi akan habis. Ya. Tapi ingat baik-baik, ya. Ini kan memang ada sambung menyambungnya ini tadi Yeskiel 14 ayatnya 12 sampai 23 tadi kalau kita baca Yeskiel 14 ayat 11 tadi mengatakan sekalipun mereka ada namanya Noah, sekalipun dia ada Daniel maupun Iyov, mereka tidak bisa menyelamatkan keluarganya, hanya menyelamatkan dirinya sendiri oleh namanya kebenaran. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kebenaran itu apa? Baca namanya Ulangan 6 ayat 25. Kebenaran yang dimaksud itu, yang sering sekali dari mimbar mereka mengatakan kebenaran, tapi tidak dijelaskan kebenaran kepada jemaatnya. Hanya mereka ucapan kebenaran itu, kebenaran yang dimaksud itu apa? Ya, coba baca ulang lagi sekali Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Kalau engkau menjadi benar itu, orang benar itu, ikuti namanya hukumnya Tuhan ini. Ya. Ikuti hukumnya Tuhan ini. Jangan engkau bolak-balik. Coba. Kalau sekarang itu perkataan Tuhan mereka tidak peduli, lebih suka namanya
Pak Pendetanya, ya. Karena Pak Pendetanya dengan gelar-gelarnya, dia tidak tahu juga gelar-gelar apa, gelar asli atau palsu. Ya toh? Karena kebanyakan orang-orang Kristen itu hanya KTP, isi kitab suci yang dia nggak mau baca. Itu susahnya di situ. Ya. Tapi ingat baik-baik ya, Matitia 5 ini sering sekali saya ulang-ulang sekali sampai nanti di telinganya masuk. Kalaupun tidak masuk dalam telinganya, sudah ada firmannya. Coba baca, ulang lagi. Ini yang saya katakan ini pendeta-pendeta mereka hindari ini. Mereka hindari ini, mereka tidak mau sama sekali ini satu ini. Coba Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Mereka hindari, saya tidak pernah mendengar dari dulu mereka membaca ini. Tapi lebih suka namanya Efesus 2 ayat 15. Makanya saya mengatakan Efesus 2 ayat 15 itu namanya ayat siluman itu. Ya. Kenapa saya mengatakan? Karena bertentangan nanti dengan Kolose 2 ayat 14 di sana. Kolose 2 ayat 14 di sana yang dihapus itu namanya utang. Tapi kalau Efesus mengatakan Taurat sudah dibatalkan dengan segala ketentuannya. Ya. Coba saudara, ya. Baca dulu Matitia ini, mereka hindarkan ini. Rata-rata namanya Kristen yang di mimbar-mimbar mereka hindari ini. Mereka tidak mau ini, baca ini. Baca namanya Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20 yang kencang. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba saudara, siapa yang mengutak-utik satu titik, satu iota pun dia akan dapat sanksi yang berat. Maka mereka bilang moles itu tempat yang rendah. Yang sebenarnya tempat yang rendah itu di neraka saudara. Mereka abaikan ini, mereka tidak peduli ini saudara. Ya? Mau pendeta maupun jemaat mereka tutup telinga ini saudara. Mereka tidak mau baca ini. Gitu? Mereka lebih suka namanya Efesus 2 ayat 15. Itulah senjata-senjatanya sampai saat ini, saya sampaikan ini. Ya? Ya? Siapa yang mau debat sama saya, ketemu langsung bawa kitab yang sama, itu yang saya suka. Ya? Tapi ingat baik-baik, Matitia 19 juga mengatakan 16 sampai 19. Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ya? Supaya lengkap ini, dengarkan catat itu Matitia 19 ayat 16 sampai 26. Ada seorang datang kepada Yeshua dan berkata, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yeshua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yeshua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yeshua kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yeshua berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gempalah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yeshua memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Coba bayangkan aja supaya saya peroleh hidup yang kekal. Apa yang aku lakukan Tuhan? Apa yang kau baca di sana? Yang jelas-jelas kalau kita baca tadi Matitia 19 tadi dari 16 sampai 26 itu bicara namanya 10 hukum Taurat ini saudara. Tapi di mimbar itu mereka kaburkan saudara. Mereka tidak mau baca ini.
Itulah yang saya bilang pembunuh-pembunuh ini saudara. Dia kenapa dia gampang membunuh? Karena tahu di depannya itu tidak pernah membaca kitab suci. Sehingga seenak perutnya dia di mimbar itu dia mengatakan bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi. Coba saudara, perkataannya namanya Rasul Saul atau perkataan Tuhan yang kau ikuti, yang jelas-jelas ini yang dicatat oleh namanya Matityaha itu atau Matius ini, ini adalah namanya perkataan Yesua itu sendiri. Coba kan, perkataannya Tuhan sendiri, aku datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat 1.1 iota. Meningkat langit dan bumi itu lenyap daripada kau hilangkan 1 iota dan 1 titik. Coba saudara, saya kalau baca itu merinding saudara di situ. Kenapa saya merinding? Masih banyak keluarga-keluarga mereka tidak peduli ini saudara. Coba, sekalipun melalui penyakit, sekalipun bermacam-macam saudara dihantam itu dia tetap tidak bergeming saudara. Tapi ingat juga Matityaha 22 di sana ayat 34 sampai 40 mengatakan apa? Matityaha atau Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesua telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, hukumlah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesua kepadanya, kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua ialah yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Karena kedua hukum ini sudah tergantung seluruh isi kitab suci ini saudara. Kurang apa lagi ini? Kurang jelas apa lagi ini? Ini yang dihindari saudara sampai saat ini saudara. Mengenai saya pembunuh mereka tidak mau berkata benar. Hanya mereka pakai Efesus 2 ayat 15 itu senjatanya mereka. Tinggal lu pilih itu perkataan Rasul Saul atau perkataan Tuhan. Ini perkataan Tuhan saudara. Mampu juga Markus 12 ayat 28 sampai 34 mengatakan ini kan ditulis keempat penginjil ini saudara. Dicatat penginjil ini saudara. Karena penginjil ini bersama-sama dengan Tuhan setiap hari. Beda dengan Rasul Saul. Rasul Saul ada itu Tuhan sudah kembali ke aslinya di atas. Sangat jelas karena Markus namanya 12 ayatnya 28 sampai 34. Yang cepat. Perhatikan nanti tulisan namanya Markus ini. Markus 12 ayatnya 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesua, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesua melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan. Coba saudara, dia mengatakan Tuhan itu adalah Esa, tidak ada yang lain. Makanya dia balas, Tuhan mengatakan tidak jauh-jauh kerajaan surga dari padamu. Apalagi yang kurang ini saudara? Ini kan namanya hukumnya Tuhan. Tidak mungkin namanya Yahweh itu menganulir perkataannya sendiri. Hanya kalau kau bedakan yang datang di bumi ini ada anak bapak, itu jadi masalahnya. Pasti antara bapak dengan anak pasti suatu saat akan berkelahi ini saudara. Ini namanya ajaran-ajaran bodoh yang bertahun-tahun yang dari generasi ke generasi dijejalin kepada manusia ini. Karena dia tahu tuh manusia itu tidak peduli lagi namanya kitab suci ini. Yang penting Pak Pendetanya ada gelarnya sudah surga. Itulah yang terjadi sampai saat ini saya kasih tahu. Tapi ingat juga
Lukas 10 ayat 25 sampai 28 mengatakan apa? Supaya ini lengkap saudara. Ya. Lukas namanya 10 ayatnya 25 sampai 28 mengatakan apa? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yeshua. Katanya, "Guru, apa yang harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yeshua kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yeshua kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jawabmu itu benar, lakukan itu. Ikuti namanya hukumku, ikuti akan Taurat, pasti engkau selamat. Kurang tegas apalagi. Ya. Ini kan sangat jelas saudara. Ya. Tapi mereka abaikan. Pengajar-pengajar yang di mimbar sekarang itu mereka tidak mau baca ini saudara. Kalau mau baca saja ini, tempat ibadah itu akan kosong saudara. Yakin betul-betul mereka tidak akan mau di situ. Ya. Mereka tidak akan mau datang tempat-tempat ibadah itu saudara. Pasti dia tidak akan mau. Tapi memang luar biasa iblis itu sukses bersama saudara. Ya. Sekalipun ada pasal dan ada ayat, tetap namanya mereka menutup telinga saudara. Ya. Tapi ingat juga, ya, juga dicatat juga di sini namanya ini keempat orang ini mencatat. Tapi bahasanya namanya Yohanan dengan bahasa yang lain agak berbeda, tapi intinya sama. Coba Yohanan 8 ayatnya 31-32. Yohanan 8 31-32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jadi kebenaran itu yang menjamin orang ini. Ayat 51, loncat ke ayat 51. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Nah itulah yang dikatakan tadi, aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Itu yang itu yang dimaksud saudara. Ya, apakah Pak Pendeta berani nggak baca itu tadi? Mereka tidak berani saudara. Seumpamanya mereka baca itu, saya yakin perut-perutnya banyak yang kosong saudara. Ya. Banyak saudara, kalau sudah tidak ada orang yang datang ibadah, mau makan apa? Mau kerja psikolog nggak bisa. Ayo. Jadi namanya dari generasi ke generasi, makanya saya mengatakan kitab yang kita pegang ini bukan kita salin dari langsung Sion sana. Ini kan kitab, ini kan dari negara ke negara. Ya. Jadi kitab suci yang kita pegang ini kan terjemahkan dari namanya King James. Nggak boleh tolak itu. Karena yang terjemahkan juga pun dulu itu berapa tahun, ratus tahun yang lalu, ini seorang muslim. Ini kan dicatat oleh lembaga kitab Indonesia, namanya Abdul Munsi. Ini sekretaris daripada namanya Sanford Raffles, misionaris dari Inggris, saudara. Diterjemahkan ada di Indonesia ini, karena waktu terjemahkan di Indonesia dulu kan tidak ada ahlinya kita di sini. Nah inilah tidak diselidiki lagi, tidak diteliti lagi dari generasi ke generasi sampai detik ini sudah. Ya, coba kan. Mereka geser namanya hari ibadah, coba kan. Mereka nipu orang bahwa yang benar itu adalah hari pertama saudara. Ini menipu orang. Gitu? Bukan saya loh, ini ada catatannya loh yang saya catat di dalamnya. Maka kalau kau ngomong masalah Efesus 2 ayat 15, tinggal lu pilih sekarang. Perkataannya Rasul Saul yang sebenarnya itu bukan perkataan Rasul Saul. Ya. Bukan perkataan Rasul Saul. Ini namanya pena-pena palsu ini yang sudah dinubuatkan Yeremia 8 ayat 8 sana, benar lo terjadi loh saudara. Kenapa saya bilang ini pena-pena palsu ini yang mereka mengatakan ini perjanjian baru ini, Matitia sampai Wahyu ini, banyak sekali catatan-catatan di dalam yang saya telusur, yang saya teliti ini beda dengan tulisan aslinya. Seperti contoh tulisan asli yang mereka perkosa itu, misalnya contoh
Tadi namanya Matitia 5 ayatnya 43 coba. Matitia 5 ayat 43 mereka perkosa ini. Ya, sehingga mereka mengatakan itu namanya perjanjian baru lama itu namanya sabit. Sedangkan perjanjian baru itu penuh kasih. Ini adalah taktik-taktik mereka ini. Ya, coba baca namanya ayat 43-nya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sama manusia dan bencilah musuhmu. Cobalah kasihlah sesama manusia, bencilahmu. Tidak pernah ada tulisan yang aslinya. Yang aslinya itu kalau engkau baca Imamat 19 ayat 8 sana mengatakan apa? Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Yahweh. Tidak pernah ada di situ tulisannya bencilahmu musuh. Mereka tambahkan di sana ayatnya 34 mengatakan kelihatan sekali ini penulis-penulis palsu ini, pena-pena palsu ini, kelihatan di situ ayatnya 34. 44. Coba 44 yang keras. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba ajaran Yesus itu katanya kasihlah musuhmu. Kalau namanya ada tertulis tadi bencilahmu, ini saya bilang ini perbuatan-perbuatan yang benar-benar ngawurin. Siapa yang menantang ini? Mau menantang ini? Karena dia bilang tadi ayat 43 tadi ada yang tertulis, yang tertulis maksudnya itu adalah Imamat 19 ayatnya 18 saudara. Bagaimana belum ajaran kebencian kalau kau baca selanjutnya bahwa itu Imamat tadi 19 ayat 33 34. Coba ayat 33 34. Imamat tadi 19. Apabila orang asing tinggal padamu di negeri, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Misraim. Akulah Yahweh Tuhanmu. Coba kan, di situ saja pun kalau ada orang asing, jangan sampai kau berkasihlah seperti dirimu sendiri. Ini kan ajaran Tuhan. Kenapa namanya Matitia 5:43 dibikin sedemikian rupa ini? Ini siapa penulis-penulis siapa ini? Ini penulis-penulis yang tidak bertanggung jawab ini. Sehingga mereka dengan leluasa sekarang hukum Taurat tidak berlaku lagi. Ini kan kurang ajar sekali saudara. Kenapa ini tidak tahu orang-orang? Karena orang-orang Kristen tidak pernah mau membaca kitab suci ini. Apa kata pendetanya? Mereka telan bulat-bulat saudara. Loh, siapa pendeta mana yang berani nantang ini? Coba kan? Ayo. Coba. Saya teliti sama 23 tahun ini. Bagaimana istri saya, kedua anak saya, mereka memahami yang benar ini. Coba. Apakah nanti saya bisa selamatkan mereka? Kalau mereka ikutin apa yang saya ajarkan, pasti mereka selamat. Tapi kalau suatu saat menyeleweng, saya tidak bisa menyelamatkan. Saya bisa menyelamatkan dengan diri saya sendiri. Makanya saya baca setiap hari namanya kitab suci ini. Tidak jenuh-jenuhnya saya akan baca dan saya baca. Dan ingat baik-baik, kebenaran itu adalah namanya Taurat. Kalau engkau baca namanya Yohanan 17 ayat 17 sana mengatakan apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman-Mu itu adalah firman kebenaran itu yang dimaksud apa? Taurat. Kalau kita baca lengkap ini kitab suci ini, yang dibolak-balik di dalamnya ini, kalau kita teliti dengan pelan-pelan, baru kita sadar bahwa Taurat itu adalah segala-galanya. Kalau engkau baca namanya Galatia namanya 3 ayat 21 mengatakan, kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Elohim? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum. Dan memang kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Kebenaran itu berasal dari namanya hukum Taurat. Makanya lengkaplah di situ kalau engkau baca Galatia 4 ayatnya. Galatia 4 ayat 4 sampai 5 mengatakan supaya ini mendengar ini, supaya mereka mencatat ini, baca Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat,
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Coba, yang dia takluk, yang dia datang di bumi, yang dia korbankan nyawanya dengan darahnya itu orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Kurang apa lagi? Kan antara nanti Galatia dengan Efesus ini akan bertentangan, saudara. Ini kan Galatia, ini kan suratnya Rasul Saul juga. Coba, bagaimana Galatia ini dibolak-balik, bolak-balik, saudara. Kalau engkau baca Galatia tadi 3 ayatnya 11 sana, beda lagi di atas itu, saudara, dengan namanya ayat 21. Ini bertolak-tolak belakang, saudara. Ini penulisnya siapa ini? Kalau mereka andalkan namanya Efesus ini, saudara, saya tidak tahu dasarnya apa mereka pakai ini. Kan ini ada namanya apa, pena-pena palsu tadi yang sudah dicatat oleh namanya, sudah dinubuatkan oleh Yeremia 8 ayat 8 tadi. Makanya Efesus 2 ayat 15 mengatakan apa? Ya, yang keras lagi. Inilah senjatanya mereka ini sampai saat ini, saudara. Sehingga seenak-enaknya mereka tinggalkan hukum Tuhan ini. Coba. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Coba, inilah yang mereka pegang sampai sekarang ini, ya. Ini orang-orang yang konyol ini, yang mungkin otaknya tinggal separuh ini, dia tidak baca namanya Kolose 2 ayatnya 14. Kalau mau lengkap itu dari 11-nya sampai 14-nya, supaya lebih jelas di situ, yang dia hapus itu, yang dia tiadakan itu adalah namanya korban tadi. Makanya sekarang itu tidak pakai domba lagi untuk menghapus dosa, karena dia sudah mengorbankannya nyawanya. Kalau engkau baca namanya Kolose 2 ayatnya 11 sampai 14 yang keras, yang cepat. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat hamasia yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Tuhan yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan melakukannya pada kayu salib. Itu yang dia tiadakan, bukan namanya hukum Taurat. Kalau hukum Taurat, kalau memangnya Rasul Saul yang menulis, berarti kan bertentangan dong namanya Galatia tadi. Ini Rasul atau bukan ini? Kalau benar-benar dia, saya yakin itu bukan dia yang menulis ini. Ini adalah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ini, saudara. Ini kan aslinya dari Eropa, saudara. Mereka hancurkan di Eropa, di sana itu, saudara. Makanya sekarang Eropa itu sudah tidak ada lagi orang Kristen. Tinggalkan rumah-rumah ibadah mereka, jual sudah sekarang kan, coba kan. Makanya saya bilang King James sendiri pun sudah sadar, King James ini dia sadar kesalahannya yang ribuan tahun, akhirnya sekarang dia kembali yang benar, sekalipun tidak 100% dia kembali benar, tapi dia sudah menyebut Tuhan yang benar. Coba kan, yang dia bilang dulu namanya Tuhannya dia bernama Lord, sekarang sudah dia ganti namanya Yahweh, saudara. Dia tulis situ Yod-He-Waw-He. Coba kan, Elohim itu kalau dia dulu namanya King James pakai namanya God, sekarang dia kembalikan namanya Elohim. Kalau dulu namanya bukan Yesus, tapi dia tulis itu Jesus. Jesus sekarang dia kembalikan namanya Yesua. Kurang apa lagi tuh? King James itu sudah sadar, tapi Indonesia ini tidak sadar, saudara. Diam saja namanya, makanya ada orang bilang kan, selama dia tidak berubah namanya lembaga kita, saya tidak akan berubah. Karena iman saya di lembaga kita Indonesia. Coba saudara, kalau kau ajarkan yang benar orang kan tidak ada masalah, saudara. Kalau bertentangan di dalam kan apa lu mau ikuti itu? Hanya kan orang tidak mau teliti. Bagaimana lu mau teliti ini kan baru namanya Kejadian itu. Kejadian kan 50 pasal. Dia dari hidupnya, dari lahirnya sampai mati juga belum pernah habis itu. Coba kan? Kenapa saya mengatakan saya banyak catatan ini di dalamnya? Karena saya baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu hanya 14 hari. 14 hari.
Paling lamanya 1 bulan sudah selesai dan Kejadian sampai Wahyu sehingga saya tahu isinya ini. Tapi ingat baik-baik ya. Matitia 12 ayatnya 36-37 mengatakan, dengan mulutmu akan dihukum, dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Baca namanya Matitia 12 ayatnya 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Menurut ucapanmu akan dibenarkan. Menurut ucapanmu dulu juga akan dihukum. Ada waktunya nanti penghakiman. Dia akan dihukum nanti. Roma 10 ayatnya 9-10. Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kamu mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri, pasti engkau selamat. Dengan mulutmu akan dibenarkan, dengan mulutmu juga akan dihukum. Catat lain, ya, catat baik-baik ini, ya. Makanya Pengkhotbah katanya, Pengkhotbah 12 ayat 13-14 mengatakan bagaimana? Pengkhotbah 12 ayatnya 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Wajib namanya pegang namanya perintah Tuhan, wajib namanya pegang namanya Tauratnya Tuhan. Ayat 18. Karena Tuhan akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Suatu saat nanti kita berhadapan dengan pengadilan nanti. Ya. Pada waktu dia hadiri nanti saudara, ingat baik-baik ya, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. 1 titik 1 iota. Selama masih ada langit dan bumi ini, ya, tidak bisa nama menghilangkan 1 iota 1 titik. Ingat perkataan Tuhan Yesus, ya. Ini perkataannya Tuhan sendiri loh ya. Bukan perkataan rasul-rasul, ini perkataan Tuhan dari mulut, ya. Makanya Wahyu 22 ayat 13-14 mengatakan, Wahyu 22 ayat 13-14. Aku adalah Alef dan Tau, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang. Tapi mau baca berapa? Hah? Wahyu 22 13-14. Ulang lagi. Aku adalah Alef dan Tau, Ya. yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan akhir adalah Yahweh. Yahweh itu adalah yang awal dan yang akhir, tidak ada yang lain. Terus? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi ingat baik-baik saudara ya, yang ikuti namanya hukum-hukum Tuhan itulah orang-orang yang masuk. Ya. Makanya setiap sahabat itu saya mengatakan, ya, Yesaya 56 ayat 1-7 itu dihafal loh saudara. Ya. Yang masuk namanya ke gerbangnya Tuhan itu orang-orang yang menguduskan hari Sabat, bukan saya, tapi catatan isi kitab suci. Ya. Makanya yang menyelamatkan engkau apa? Kekayaan materi atau pengetahuan atau hikmat. Halo, yang menyelamatkan, kekayaan yang menyelamatkan itu apa? Hikmat. Hikmat itu apa? Jadi hikmat itu adalah pengetahuan. Coba baca namanya Yesaya 33 ayat 6. Ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Yahweh itulah harta benda Sion. Coba kan, yang menyelamatkan kekayaan yang menyelamatkan bukan secara materi, tapi pengetahuan akan kebenaran. Amin gak? Yang menyelamatkan kekayaan yang sesungguhnya itu kalau engkau memiliki pengetahuan yang benar. Siapa yang kau sembah ini? Tuhan siapa? Tuhan yang esa atau Tuhan yang lebih dari satu? Tadi kan kita sudah baca tadi Matitia, Markus, Lukas maupun Yohanes, kita sudah baca di sana. Ya.
bahwa Tuhan yang esa, tidak ada yang lain. Yang menyelamatkan itu bukan namanya uangmu. Uangmu itu terbatas menyelamatkan engkau. Terbatasnya dari lahir sampai lu 80, mati kan lu tidak bawa uang dalam kuburan. Tapi kalau pengetahuan akan kebenaran, hikmat itu artinya namanya kebenaran, pengetahuan. Kalau kau memiliki pengetahuan yang benar itu, pasti lu selamat. Ya. Makanya ditulis juga Amsal 7 ayat 4 mengatakan, ya, hikmat itu sebagai saudaramu. Coba baca namanya terakhir, namanya Amsal 7 ayatnya 4. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu. Coba saudara, katakan hikmat itu adalah saudaraku. Katakan namanya pengertian adalah sanakku. Jadi dalam kalau kita baca namanya Amsal itu bicara namanya pengetahuan akan Tuhan. Hikmat itu adalah namanya pengetahuan. Makanya saya mengatakan kalau engkau memperoleh namanya hal-hal dunia itu, pelajari namanya ilmu sekuler dengan benar. Harus kau pelajari namanya ilmu sekuler itu maksimal, saudara. Ya, jangan kau sudah ada namanya ilmu sekuler itu, ada namanya buku panduannya. Kalau bicara namanya ilmu ekonomi, ada namanya buku ekonomi. Kalau engkau bicara namanya politik, ada namanya buku politik. Kalau engkau bicara namanya hukum, ada namanya buku hukum. Kalau engkau bicara namanya teknik, itu ada namanya buku teknik. Harus kau pelajari itu, harus kau teliti. Jangan melenceng dari buku-buku itu, sesuai namanya ilmunya. Begitu juga lah kerohanianmu. Ya, harus memiliki namanya pengetahuan yang benar. Siapa yang kau sembah, berapa Tuhanmu yang kau sembah, itu yang paling penting dalam isi kitab suci ini. Ya, jangan kau ikut-ikutan di menggebu-gebu kan, gitu kan, coba kan di mimbar. Ini kan yang di YouTube ini ditonton ratusan ribu orang, gitu kan? Coba kan, ratusan ribu orang loh, dicelolong dia nongol di namanya YouTube, coba. Wah, itu hari Sabat itu tidak benar. Ya, itu tidak berlaku lagi. Coba kan? Diajar orang loh saudara, bertentangan dengan isi kitab suci. Coba kalau orang ini, kalau dia ada dekat saya betul-betul nanti saya ambil kata itu, saya masuk ke dalam mulut, dia telan juga dulu ini. Kenapa saya bisa emosi begini saudara? Karena dia membunuh orang, sekian orang ini. Ya? Dia ambil lagi namanya Efesus 2 ayat 15 saudara, coba ini kan. Ya? Dia tidak peduli lagi tadi yang saya baca ini mati dia. Markus, Luka maupun Yohanes, dia tidak peduli itu. Orang sekarang ini, yang ada sekarang ini, mereka tidak peduli ini. Lebih suka namanya Pak Pendetanya dengan dia pakai tadi itu. Taurat tidak berlaku lagi. Tapi kalau perpuluhannya, kalau perpuluhannya, woi, benar-benar itu sah. Makanya dia mengatakan kalau kebanyakan, yang namanya perpuluhan itu udah ada pasan, ada ayatnya. Kalau kau baca lengkap ya di sana nama nanti Matitia 23 itu kan dikecam oleh namanya orang-orang Israel ya. Hai kamu keturunan ular beludak ya, Dia mengatakan namanya Tuhan. Ini orang Israel saudara. Dia mengatakan mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Coba kau baca keturunan ular beludak, benar nggak itu ayat 33-nya? Ayat Matitia 23 ayat 33. Tapi baca dari atasnya. Kau tahu kalau di atas meja saja lu bilang sah. Kalau perpuluhan lu bilang sah. Tapi kalau namanya kebenaran, hukum Taurat lu abaikan. Coba ayat 33-nya. Benar gak ya? Tadi Matitia 23. Hai kamu keturunan ular beludak. Hai kamu ular-ular. Hai kamu ular-ular. Hai kamu keturunan ular. Hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Itu benar serem loh saudara. Ini kepada anaknya. Ya, ini anaknya, ini kan masihlah mereka percaya juga, hanya mereka tidak kenal Tuhan lagi, mereka tidak kenal, mereka gantikan nama bernama Adonai atau Hasem loh saudara ya. Tapi dia bilang, hai kamu ular. Jadi ular-ular ini yang dari mimbar ini kan seperti itu. Ular itu kan tidak pernah lurus kan. Makanya di mimbar coba kalau mereka khotbah itu, yang sebenarnya tadi, yang sebenarnya hanya 1 meter langkahnya, dia bikin keliling orang, akhirnya masuk
Jurang sudah, ya. Masuk jurang. Apa dia bilang sana? Apa? Amsal 14 ayat 12 mengatakan apa? Amsal 14 12 ayat mengatakan apa? Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Coba sudah. Banyak sekali ini sekarang saudara. Ada orang yang mengatakan jalannya lurus, di ujungnya apa? Jurang. Coba kan sekarang kan mereka lebih suka namanya Pak Pendetanya. Wah, ini Efesus 2 ayatnya 15. Taurat sudah dibatalkan, buang saja Tauratnya. Tapi kalau perpuluhannya sah. Ya, coba kan kalau mereka mau ngomong benar, itu mereka itu yang saya bilang yang di mimbar itu kerja sekuler kagak mampu, yakin nggak bisa. Ya, kalau dia tidak ada lagi di mimbar itu yang isi perutnya, mau kerja apa? Mau ngulu malu, mau kerja sekuler kagak pakai. Ya, makanya mereka begitu rupanya ikutin nenek moyangnya. Jadi dari generasi ke generasi itu dia tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Karena dia ingat namanya perutnya. Ya. Jadi marilah itu renungkan lagi apa yang kamu baca hari ini, apa yang kamu dengar hari ini, kamu catat hari ini, ya. Kamu renungkan lagi, kamu baca ulang lagi, kamu dengar ulang lagi. Kalau engkau ikuti apa yang saya suruh tulis tadi, pasti engkau salah. Amin ya. Haleluya.